Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan untuk tutorial mengoperasikan e-raport atau raport digital. Yang pertama, buka web browser, masukkan alamatnya, kemudian login dengan user masing-masing, misalkan salah satu user, kemudian password. Nah, maka akan muncul dashboard halaman utama. Nah, kali ini khusus untuk entry penilaian oleh guru mata pelajaran. Yang pertama, untuk merubah profil dan foto di area sebelah kanan ini, kemudian di bawah ini mapel dan kelas yang diajar. Nah, sesuai dengan tugas mengajarnya. Di sebelah kiri juga ada menu dashboard, diantaranya ada tugas mengajar. Nah, tugas mengajar ini isinya sama dengan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, isinya yang untuk tugas mengajar ini kenapa dibagi dua, mata pelajaran sama, yang atas ini untuk kurikulum merdeka, yang bawah ini untuk kurikulum 13. Apabila kita pilih, kita klik, maka akan muncul kelas yang diampu. Nah, ini kelas 10 semua. Kemudian yang bawah juga demikian. Nah, ini untuk kurikulum merdekanya. Untuk kurikulum 13-nya yang di bawah, yang atas merdeka. Kemudian apabila Bapak Ibu guru mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, maka di sini akan diinformasikan sebagai wali kelas berapa, tingkat berapa. Misalkan ini wali kelas tingkat 12, kelas 12 bahasa, jumlah siswanya sekian. Nah, juga ada tugas tambahan yang lain dicantumkan, misalkan wali kelas nanti fiturnya ada data siswa, absen dan catatan, kemudian sikap sosial, sikap spiritual, prestasi, status nilai, dan rapot siswa. Kemudian jika ada tugas tambahan sebagai guru ekstra, maka di sini akan muncul nanti tugasnya. Karena Bapak Ibu guru yang bersangkutan tidak dapat tugas tambahan sebagai bina ekstra, maka di sini ekstranya tidak akan muncul. Nah, untuk yang pertama yang akan kita lakukan mengedit profil. Untuk mengedit profil ini ada dua, yaitu edit foto sama edit isinya identitasnya. Kemudian kalau edit foto cukup dipilih atau choose file ini, kita klik, kita ambil fotonya. Misalkan di sini ada fotonya, file fotonya. Kemudian kalau filenya sudah tertera di sini, maka langsung kita klik ganti foto. Maka dengan sini akan berubah foto Bapak Ibu. Kemudian untuk merubah profil, nama, NIP, dan seterusnya pendidikan, cukup klik edit profile. Nah, kalau namanya kurang lengkap bisa dilengkapi. Misalkan tipnya bisa dirubah, misalkan 00 tambah 1, kemudian tanggal lahirnya keliru diganti. Nah, misalkan tanggal lahirnya bulan Desember tahun, nah tahunnya ini bisa diganti tahun misalkan 76 bulan Desember tanggal 27. Nah, kemudian pendidikan terakhirnya bisa dilengkapi, misalkan S1 bahasa Arab, atau kalau keliru misalkan sastra, bahasa dan sastra Arab. Nah, nanti bisa diedit lagi, simpan, maka akan berubah. Ini untuk mengganti profil. Selanjutnya, untuk entry penilaian, kita bisa pilih dari menu sidebar yang di sebelah kiri atau yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini terdiri atas
ada mata pelajaran, kelas, ada status nilai, aksi lah. Aksi nanti untuk gunanya untuk memasukkan nilai atau entry penilaian. Nah, kenapa di sini muncul 0%? Karena belum ada nilai yang dikirim untuk menjadi raport. Nah, ini dasarnya kalau sudah 100% nanti akan berarti menandakan nilai sudah dikirim. Nah, ini nanti kita eksekusi. Nah, misalkan tampilannya untuk kelas 10 IPA 1, kita pilih misalkan 10 IPA 2. Nah, maka akan muncul nama-nama siswa yang ada di kelas 10 IPA 2. Penilaian kurikulum merdeka. Nah, untuk menentukan penilaian sebelum entry penilaian, lakukan di sebelah kiri ada set bar ini menu, lakukan pembobotan nilai. Kita klik. Nah, ini input untuk kode mapel sekian, kelas ID-nya ini kita ganti aja bebannya. Kalau defaultnya ini 1 dan 0, ya, untuk NH ini nilai harian. Misalkan kita ganti misalkan 8 dengan nanti SAS-nya misalkan 2. Nah, maka 80% sama 20%. Kalau sudah, diklik simpan bobot. Nah, kalau sudah berubah kembali 0 lagi, ini berarti menandakan sudah tersimpan. Nah, silakan klik kembali. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan entry penilaian. Entry penilaian melalui input penilaian. Nah, ini untuk input penilaian kurikulum merdeka. Di sini ada rata sumatif, ada nilai SAS, ada nilai rapot, ada predikat, capaian kompetensi. Apabila nilainya masih belum di entry, maka muncul predikat belum tercapai, sehingga kompetensinya nanti belum ada deskripsi atau penguasaan kompetensi belum dimunculkan. Nah, ini untuk kurikulum merdeka. Nah, untuk menginput nilainya tadi bobot sudah kita tentukan 8 dan 2 atau koefisiennya, koefisien untuk nilai harian sama sumatif akhir semesternya 8 dan 2 atau sama dengan 80% dan 20% bobotnya. Nah, untuk input nilainya melalui button atau tombol yang ada di atas ini, input nilai harian dan nilai SAS. Ini untuk secara keseluruhan. Nah, kita klik, maka akan muncul nilai sumatif atau lingkup materinya. Nanti nilai harinya kita masukkan di sini. Untuk menambah nilai harian berada di tambah penilaian. Untuk nilai sumatifnya kita pilih di button SAS. Nah, karena di daftar nama ini masih belum ada nilainya, belum ada yang dimasukkan, maka di sini masih kosong. Nanti kalau sudah kita inputkan nilainya, maka dengan sendirinya akan menambah. Nah, untuk tambah penilaian, maka akan diarahkan ke form input penilaian. Ini untuk kurikulum merdeka. Nah, tujuan pembelajaran ini masukkan angka saja, angka 1 sampai sebanyak berapa tujuan pembelajarannya. Misalkan kita masukkan angka 1, ini tujuan pembelajaran pertama, kemudian ringkasan materi diawali dengan kata kerja operasional. Materinya apa? Misalkan contohnya memahami materi kompetensi TP tujuan pembelajaran pertama. Nah, batas ambangnya untuk menentukan ketercapaiannya berapa? Kita misalkan 75. Setelah itu baru inputkan nilainya di kolom nilai. Nah, untuk memindah antar teks area untuk isi ini bisa menggunakan mouse atau menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Paling mudah menggunakan tab. Kalau mouse masukkan nilai pindah-pindah kelamaan, kita gunakan tab. Nah, misalkan tab
sudah mengarah ke nilai di baris pertama ini atas nama siswa yang pertama, nilainya misalkan 80, maka ketercapaiannya cukup. Misalkan di sini 75, ketercapaiannya juga cukup. Misalkan 83 masih cukup, 84 cukup, 85 baik. Nah, berarti nanti 85 ke atas baru baik. Kemudian berikutnya 89 dan seterusnya diisi sampai selesai. Jadi pindahnya dengan tab. Nah, bagaimana jika nilainya melebihi dari 100? Nah, seperti ini 877 enggak apa-apa. Nanti ketika disimpan dia tidak akan bisa melanjutkan, harus dirubah dulu. Nah, contoh ini nanti saya tunjukkan sekalian. Nah, coba klik simpan, maka akan diarahkan ke nilai yang melebihi dari 100. Ini harus diedit dulu. Nah, misalkan 86. Nah, begitu pula kalau ada area yang kosong. Misalkan ini saya kosong itu ya. Maka simpan nilai, nah maka dia harus diisi. Nah, diisi dulu. Kalau sudah semuanya, baru klik simpan. Akan muncul notif atau pesan data nilai berhasil disimpan. Pilih klik OK. Nah, dengan sendirinya daftar nilai sumatif lingkup materinya atau nilai harian akan muncul di sini. Nah, namanya CP1, capaian pembelajaran pertama. Nah, kalau mau ngisi nilai berikutnya, ya tinggal ngisi, klik tambah penilaian lagi. Kemudian ini kita arahkan untuk yang kedua. Misalkan menerapkan ini misalkan untuk ranah keterampilan tadi pengetahuan, sekarang keterampilannya. Ini kita jadikan satu, tidak masalah. Jadi nanti akan ke rata-rata sendiri dan menyesuaikan dengan kompetensinya. Menerapkan materi 2. Nah, begitu pula ini per tujuan pembelajaran ada KKTP-nya, misalkan 70 kita pakai 65. Nah, di sini akan berbeda-beda nanti ketercapaiannya. Misalkan 78, nah, sudah baik. Tadi kan kalau 75 dia cukup. Nah, sekarang 78, misalkan 90, 87 dan seterusnya. Nah, silakan diisi seperti cara yang semula. Biar cepat. Nah, setelah itu klik simpan. Berhasil disimpan, klik OK. Nah, dengan sendirinya akan nambah sendiri di sebelah kanannya. Nah, apabila dalam masing-masing capaian pembelajaran ini ada nilai yang mau dirubah atau diedit, atau kompetensi tadi ada yang perlu ditambahkan materinya, maka cukup pilih gambar pensil di judul kolom ini. Ini gambar pensil yang warna kuning, oranye apa kuning ini. Nah, ini diklik saja, maka akan mengarah edit penilaian 1. Misalkan ringkasan materinya perlu saya rubah. Misalkan ini bukan angka, ini 1 gitu ya. 1. Nah, terus nilainya, misalkan sebagai penanda aja, untuk baris pertama ini saya ganti 100 misalkan nilainya. Kemudian kalau sudah, klik simpan perubahan. Maka dengan sendirinya akan berubah untuk penilaian CP1. Apabila nilai ini kok kebanyakan, ada yang sama, satu kolom ini bisa kita hapus dengan klik delete. Cukup klik delete. Kemudian nanti ada pesan yakin mau menghapus data pada kolom tersebut, nanti pilih OK. Nah, ini untuk pengisian nilai harian untuk kurikulum Merdeka.
capaian pembelajarannya untuk nilai harian. Nah, untuk mengisi nilai akhir semester, ujian semester di menu SAS. Nah, ini kita klik, tinggal masukkan aja nilai sumatif akhir semester atau NSAS. Nah, misalkan masukkan aja 87, 78, 65, 77, 70, 87, 88. Nah, saya percepat, klik simpan. Nah, ada yang melebihi 100. Nah, ini ganti, simpan. Nah, data nilai SAS berhasil disimpan. Klik OK. Maka akan diarahkan ke halaman penilaian kurikulum Merdeka. Nah, halaman depan ada rata sumatif, ada nilai SAS, ada nilai rapor dan predikatnya sesuai. Capaian kompetensinya juga langsung muncul. Misalkan siswa yang pertama ini capaian kompetensinya menunjukkan sebagian besar penguasaan, berarti menunjukkan sebagian besar, tidak semuanya berarti sebagian. Kalau cukup ya menunjukkan sebagian kecil. Kalau tidak memenuhi, ada nggak di sini? Nah, ini belum tercapai, belum menunjukkan penguasaan. Nah, ini nanti ini ketercapaiannya. Nah, kalau sudah selesai, sudah final, nilai rapotnya ini dirasa sudah cukup, maka langkah berikutnya harus klik kirim rapot untuk dijadikan nilai rapot. Klik kirim. Data berhasil disimpan ke tabel rapot. Jadi nanti akan masuk jadi rapot yang bisa diakses oleh wali kelas dan admin. Klik OK. Nah, akan dikembalikan ke halaman semula. Maka kalau sudah berhasil, maka dia akan sudah masuk. Nah, kok dirasa setelah kirim rapot itu ada nilai yang perlu diperbaiki, misalkan nilai SAS-nya ini kok keliru, perlu diperbaiki, maka batalkan dulu nilai rapotnya. Tadi kan sudah dikirim, batalkan dulu nilai rapotnya, yakin ingin menghapus semua data, klik OK. Kalau nggak dibatalkan nanti tidak akan bisa mengedit lagi. Nah, berarti sudah terhapus untuk batal kirimnya. Nah, baru kita masuk ke input nilai harian untuk edit nilai SAS-nya tadi, misalkan keliru. Maaf, di sini ya nilai SAS ini untuk yang kurikulum Merdeka jadi 1 SAS atau CP SAS-nya, sumatif akhir semesternya di paling belakang. Nah, itu yang sebelah ini yang menandakan angka 1, 2 dan seterusnya, CP1, CP2 ini untuk menandakan nilai hariannya. Nah, misalkan ini kita edit SAS-nya. Misalkan ini kita ganti 100. Tadi nilai yang kurang iki misalkan 77, 80. Kalau sudah diedit, simpan perubahan. Nah, nanti tadi siswa pertama kita edit semula bukan 100, kita jadikan 100. Ini kalau di rata-rata 100 dan 78 berarti 178, kemudian ditambah 100 kali bobotnya tadi. Nah, kalau sudah demikian, baru kembali ke halaman sebelumnya ini, nilai rapotnya akan berubah 91. Terus yang tadi yang masih belum tercapai karena bobotnya yang kurang ada nilai dari sini. Nanti silakan diedit sendiri. Kemudian klik kirim lagi rapotnya. Buka. Maka dengan demikian, status untuk nilai kelas 10 IPA 2 mapel bahasa Arab sudah selesai. Ya, coba apa ini? Nah, kalau sudah selesai, maka bisa ke dashboard utama, kita cek tadi IPA 2 sudah terkirim status nilainya 100%, berarti sudah selesai. Nah, ini untuk kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Demikian untuk penyajian cara input nilai
harian dan nilai SAS untuk menjadi nilai rapot. Terima kasih atas perhatiannya. Bersambung untuk entry penilaian khusus kurikulum 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Apa nih, Pak?